Halo Aquarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi kamu di bulan September 2024. Di sini kita akan baca tentang energi general kamu, percintaannya kamu, finansialnya kamu, dan kesehatannya. Tapi ingat ya buat Aquarius, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aquarius, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Aquarius semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Kita akan ambil 2 kartu general kamu di sini. Dan ingat, ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Baik, kita akan ambil beberapa lagi kartu untuk oracle ya. Untuk perbandingan atau bagaimana, kita akan coba cek ya bagaimana tentang energi kamu di bulan September. Fokus kepada kartu ini, apakah yang akan muncul di sini? Tapi kalau dari kartu Lenormand sih bagus ya, bagus banget. Nah, ini cinta, tapi emang di sini ada sebuah hal-hal yang kayak menggerogoti gitu. Oke. Tapi di sini kamu akan ngerasa ada sebuah cinta yang akan datang. Nah, ini dia love, cinta. Hidup kamu mungkin akan penuh cinta ya di bulan September ini nantinya. Oke, baik teman-temanku. Nah, kalau kita lihat ya konteks dari kartu-kartu yang sudah ditebar secara generalnya, ini ada the child, ini ada the mice, ini ada the heart ya, courage, failure, dan love, cinta. Ini cinta juga. Terus ini kegagalan, nah ini keberanian. Nah ini ada suatu hal yang menjadi kamu khawatir, sangat khawatir sekali. Nah jadi bisa kita simpulkan ya. Di dalam hidup kamu, mungkin saat ini kamu merasa ada kekhawatiran dalam diri kamu. Khawatir mungkin di saat ini kamu tidak punya uang, atau tidak punya siapa-siapa. Kamu mungkin juga tidak punya cinta gitu ya, atau seseorang. Nah di situ kamu kayak ngerasa banget hidup kamu itu hampa. Namun pada akhirnya aku melihat ada sebuah kehidupan baru yang akan segera kamu mulai. Nah, atau bisa jadi ini ada sebuah cinta yang saat ini terjalin, yang kamu jalani dengan seseorang ya. Tapi cinta ini membuat kamu khawatir, membuat kamu sakit, membuat kamu merasa kayak ini ada karmik gitu loh. Karena di sini perlahan-perlahan ya, cinta itu menggerogoti jiwa kamu, hati kamu, pikiran kamu ya. Nah, di sini adalah tentang bagaimana cara kamu untuk berpikir secara logis, secara positif ya. Apakah ini hubungan yang pantas aku pertahankan? Jadi ini tentang melepaskan sebenarnya. Sanggup nggak kamu melepaskan cinta ini? Nah, takut nggak kamu nantinya jika kamu melepaskan ini ada ketemu nggak lagi ya sama seseorang? Atau nanti akan bakal ada nggak orang yang cintai aku dengan tulus? Nah, kekhawatiran kamu ini sangat berlebihan sebenarnya. Jadi di sini mungkin lebih kayak untuk menghilangkan rasa ketakutan ya. Rasa kekhawatiran kamu akan sebuah cinta atau kehidupan yang layak. Oke? Karena di sini ada the child, ini ada kehidupan baru, fase baru yang akan segera kamu hadapi, kamu jalani, kamu terima, ya. Ini bisa jadi tentang cinta atau tentang finansialnya kamu, di mana kamu sudah tidak nyaman mungkin dengan pekerjaan saat ini, di mana di lingkungan itu banyak orang yang toksik. Sanggup nggak kamu melepaskan pekerjaan ini? Sementara kamu merasa berpikir gitu loh, saat aku meninggalkan pekerjaan ini, nanti aku mau hidup dari mana? Sementara aku tidak punya tabungan,
sementara aku tidak punya ya jaminan ini itu dan lain sebagainya ya. Sebenarnya ya kamu jangan takut di sini ya. Saat pemikiran itu akan menggerogoti kamu ya, mulailah perlahan-lahan hilangkan, karena pasti akan ada hal yang terbaik yang akan segera kamu dapatkan. Karena di sini kita itu ya intinya tidak selalu berhasil ya. Terkadang kita juga selalu gagal. Nah, tapi di sini ada keberanian yang harus kamu munculkan dalam diri kamu. Jadi ini tentang diri kamu yang kayak benar-benar harus berani menghadapi kenyataan. Karena sesuatu hal yang hilang dari diri kamu itu akan bakal kembali, tapi dalam bentuk yang berbeda, bahkan ini mungkin lebih baik dari sebelumnya. Entah itu pekerjaan yang tepat, entah itu kebahagiaan yang kamu harapkan, ya. Begitu. Jadi di bulan September ini mungkin waktunya kamu untuk mengambil suatu keputusan, ya. Jadi jangan khawatir lagi, jangan takut lagi. Jika kamu merasa kayak, oh ini pekerjaan aku toksik banget, orang-orangnya toksik, kamu harus berani untuk meninggalkan itu. Karena kamu harus yakin dengan diri kamu, dengan kemampuan kamu, ya, bahwasanya kamu bisa menemukan yang terbaik, pekerjaan yang terbaik, atau bahkan aku akan memulai usahaku dari nol lagi. Walaupun mungkin itu kalau kita perempuan nih, apa hobi kita? Misalnya masak, atau kita hobinya kayak nyetrika, laundry, boleh. Kamu buka deh usaha, misalnya bikin salad buah kah, atau bikin cemil-cemilan gitu ya, terus kamu jual online. Nah, itu kan bisa. Kalau ada keinginan dari diri kita, pasti semuanya akan jadi. Jadi inilah yang akan menentukan kamu. Karena di sini hati kamu kayak kayak diracuni oleh tikus ini gitu loh. Jadi ini akan menggerogoti. Ada ketakutan, ada kekhawatiran gitu ya. Nah, mungkin ini lebih lebih tepatnya untuk kita lebih berserah kepada Tuhan agar kita menemukan jalan. Oke? Makanya di sini akan ada cinta ya. Ada cinta. Jadi itu jika tentang sebuah finansialnya kamu. Jadi kamu jangan takut karena di sini akan ada fase baru yang akan segera kamu lewati. Ya, jika kamu mampu untuk mengatasinya, jika kamu bangkit, jika kamu berusaha sekuat tenaga, ya memang nantinya kamu akan disibukkan oleh hal-hal ya mungkin harus bikin lamaran lah, bikin pekerjaan apa ya lamaran CV-CV gitu ya. Kamu masukin ke perusahaan-perusahaan atau bisa jadi oh sekarang kan zamannya sosial ya apa ya, zamannya sosialita gitu ya, sosial media. Nah, kamu kan segala sesuatu yang sosial media sekarang kan menghasilkan uang. Facebook, TikTok gitu ya. Dari capcut aja bisa menghasilkan uang dari Telegram, IG. Nah, kenapa kamu nggak bisa, orang lain bisa? Nah, setidaknya kamu cari batu loncatan. Nah, itu juga bisa dijadikan batu loncatan. Kita sambil kerja, kita coba bikin konten kreator gitu ya. Nah, jadi banyak hal yang bisa kamu lakukan di sini. Asal kamu berani untuk memulai, berani untuk meninggalkan, berani untuk bertindak, berani untuk mengambil keputusan. Ya mungkin di bulan September ini nantinya kamu harus berani mengambil keputusan dan bertindak ya agar yang kamu harapkan itu bisa terwujud. Oke? Karena di sini ada cinta, ada cinta. Jadi kamu jangan takut. Oke? Nah, kita akan coba lihat dari segi percintaannya kamu dulu. Bagaimana? Jadi mungkin di bulan September ini mungkin tentang keberanian kamu dalam mengambil keputusan ya. Karena kamu juga akan merasa pernah gagal, ya itu pasti pernah ya. Tapi kamu bisa jadikan itu sebagai pelajaran. Sehingga akhirnya nanti kamu akan menemukan cinta, menemukan fase baru. Oke? Fase baru dalam kehidupan kamu akan kamu segera mulai. Fokus sebelah kartu ini tentang percintaannya kamu. Seperti apakah yang akan terbaca? Ini kita akan ambil 3 kartu ya. Oke, ya. The Runner, Fear of Intimacy. Ya, aku melihat di sini kamu akhirnya akan bisa melepaskan, akan bisa terus berjalan, akan bisa terus hidup gitu loh. Dan di sini aku melihat akan ada gairah lagi muncul. Mungkin tentang sebuah cinta, bisa jadi seseorang akan hadir ke dalam hidup kamu di saat kamu berani untuk melepaskan. Nah, ini mungkin tentang melepaskan ya. Mungkin ada seseorang yang mungkin kamu cintai tapi dia menyakiti kamu, tapi dia itu mengkhianati kamu, bahkan mungkin menghadirkan orang ketiga ya. Di situ kamu harus berani untuk meninggalkannya. Karena jika seseorang itu bisa dikatakan, oh dia selingkuh,
dia sukanya selingkuh, hobinya selingkuh, itu susah sembuhnya, ibarat kata selingkuh itu adalah penyakit gitu loh. Tetapi kalau dia selingkuh, kita cari alasan dulu kenapa sih dia selingkuh, apakah karena diri kamu, apakah kamu yang kurang perhatian, itu bisa jadi akan berubah gitu ya. Nah, jadi kamu harus benar-benar lihat dulu, apa alasannya sampai dia selingkuh gitu loh. Nah, kalau dia minta maaf, semoga aja dia bisa berubah, tapi kalau memang itu hobinya dari dulu, ya sebaiknya kamu meninggalkan dia, harus berani. Karena jika jika nantinya kamu bisa meninggalkan dia, maka sesuatu hal yang akan datang di sini. Cinta baru, karena di sini ada decel, kita kaitkan ya, kita sinkronkan dengan kartu decel. Ini akan ada cinta baru yang akan datang kepada kamu. Kamu akan mulai bergairah kembali. Mohon maaf ya, itu ada yang nangis, tapi kita teruskan aja ya. Nah, jadi ini ada cinta baru yang akan datang kepada kamu. Kamu akan merasakan bahwasanya akan menerima apa yang kau butuhkan. Walaupun sesuatu sudah berakhir, arti kata kalau ada orang yang sudah meninggalkan kamu, dia bukan yang terbaik. Nah, mungkin kamu berpikir, "Oh, dia bukan yang terbaik buat aku." Aku yakin sesuatu hal yang baik itu akan datang kepada kamu. Nah, ternyata benar, ada suatu hal yang datang. Semoga aja nantinya di bulan September, seseorang itu akan hadir ke hidup kamu. Nah, di sini kamu akan merasa bergairah, instant chemistry. Kamu akan bertemu dengan seseorang yang punya chemistry dengan kamu. Seolah-olah kayak, oh dia sakit, aku merasakan sakit. Oh dia kecewa, aku juga ngerasakan kecewa. Oh dia bahagia, aku juga ngerasain bahagia gitu loh. Jadi sama-sama kayak, wah seperti bercermin nih, ya. Oh aku melihat diri aku pada diri dia gitu. Nah di sini aku juga melihat pada diri kamu itu kayak berharap banget gitu ya, bisa membahagiakan dia, bisa selalu ada buat dia, selalu ada di samping dia, begitu ya. Nah, ini juga ada cinta, ada love, ada unconditional love, ya. Cinta ini seakan-akan menjadi sebuah apa semangat baru bagi kamu. Semoga aja di bulan September ini fase baru yaitu bertemu dengan cinta. Cinta sejati, ada unconditional love. Seseorang ini memiliki cinta tanpa syarat kepada kamu. Dia tidak akan meminta imbalan apapun. Dia tidak misalnya kan dia memperhatikan kamu nih, memberikan ini kepada kamu, memberikan itu kepada kamu. Dia tidak minta balasan. Nah, dia benar-benar kayak tulus gitu loh. Kamu akan merasakan energi itu nantinya. Karena kamu pernah gagal dalam percintaan. Karena seseorang itu tidak pernah care sama kamu, tidak bisa memahami kamu ya, sehingga akhirnya kamu merasa, "Aku harus meninggalkan ini nih." Ternyata inilah yang kamu cari. Ya aku itu butuh perhatian, aku itu butuh disayang, aku itu kayak butuh dimengerti gitu loh. Nah ternyata inilah saatnya kamu menemukan seseorang yang benar-benar sesuai dengan harapan kamu, oke? Nah, jadi cinta kamu nantinya di bulan percintaan kamu di bulan September, ini mungkin akan membuat kamu kaget, merasa kayak, "Oh, ternyata saat aku sudah bisa melepaskan seseorang, dengan mudah aku menemukan." Karena apalagi kamu itu adalah orang yang baik, orang yang benar-benar kayak, selalu berpikir positif ya. Kamu sudah juga bisa merubah mindset kamu sudah dewasa, kamu sudah bijaksana ya. Maka kamu akan dengan mudah untuk menemukan seseorang ini. Oke. Nah, kita akan coba lihat dari kata hati seseorang ini. Bagaimana perasaan terdalam seseorang ini terhadap kamu? Kita akan coba baca ya. Fokus sebelah kartu ini. Ya, semoga aja di bulan September kamu itu kayak menemukan gitu loh, menemukan seseorang yang benar-benar tulus di sini. Karena mungkin kamu sudah capek nih menjalin satu hubungan dengan orang-orang toksik gitu ya, orang-orang manipulatif gitu ya. Nah, saatnya kamu, menuai satu kebahagiaan di sini, ya. Di sini dia juga pernah mengatakan, ingin mengatakan atau ada dalam hatinya gitu ya, "If I follow you, I can lose everything." Ada juga seseorang ini ternyata berpikir seperti ini, "Jika aku mengikuti kamu, maka aku kehilangan segalanya." Ya, mungkin ada seseorang yang awalnya tidak mau berkorban buat kamu, yang awalnya tidak mau ya, mengabaikan kamu dia, atau dia kayak ngerasa takut, "Kalau aku ngikuti kamu, aku akan kehilangan segalanya." Mungkin kehilangan pekerjaannya, kehilangan keluarganya, kehilangan teman-temannya gitu ya. Nah, ada juga seseorang itu seperti itu. Tetapi di sini, ya mungkin di saat kamu merasa kayak, "Oh ya udah kalau begitu maunya," kamu akhirnya berpikir tidak memaksakan gitu loh. Nah, tetapi ternyata dia tidak menemukan jawaban. I still don't have all the answer. Ternyata di saat mungkin dia tidak mengikuti kamu, ternyata dia tidak menemukan jawaban dari pertanyaannya itu. Mungkin dia selalu bertanya nih, "Kok bisa ya aku begini ya?" Mungkin dia galau,
dia kayak kepikiran kamu gitu ya, dan dia merasa kayak, apa ya, kayak nggak bersemangat, ternyata dia dia itu kayak ngerasa hampa tanpa kamu, ya. Ini ada listen to your heart, dia mencoba mendengarkan kata hatinya. Kata hatinya itu kayak selalu nih kepikiran kamu, terus selalu keingat kamu. Dia juga mikir, "Kok bisa ya?" Secara dia juga merasa takut, ya. Makanya di sini ada ketakutan, ya, ada kecemasan dia. Bisa jadi ini juga salah satu dari kamu atau dia ya. Ini juga bisa vice versa. Jadi kayak ngerasa takut aja. Kalau aku mengikuti kamu, nantinya aku kehilangan semuanya gitu loh. Atau kamu di sini yang merasa takut ya. Ternyata semua itu hanya ketakutan saja. Sebenarnya realisasinya atau realitanya tidak seperti itu, ya. Karena di sini ada kebahagiaan, ada cinta sebenarnya. Nah, ini ada this love scare me. Cinta ini apa ya, kayak menakutkan gitu loh. Ya kenapa? Apakah di sini merasa kayak takut nanti ada trauma-trauma yang tidak bisa dilupakan? Atau seseorang ini mungkin merasa kayak aku belum bisa melupakan masa lalu, aku belum bisa move on gitu loh, ya. Sehingga nantinya dia kayak ngerasa juga kalau aku nantinya menjalin hubungan dengan kamu, tahu-tahu nantinya aku disakiti lagi. Nah, ini seseorang ini merasakan hal seperti itu. Ini juga gambaran dari ketakutan dia ya. Nah, mungkin ini tentang ketakutan. Seolah cinta ini selalu memperburuk hati dan pikirannya. Masih ada energi-energi negatif ternyata di sini. Tapi setelah dia itu berpikir secara, "Oh, ini aku jadikan sebuah pelajaran nih," gitu ya. Mungkin dari kegagalannya pernah terjadi. Nah, di situ dia mungkin mulai selektif. Bisa jadi ini hanya ketakutannya saja. Sementara pada suatu saat nanti, ya mungkin dia akan menemukan fase baru dan menemukan cinta sebenarnya bersama dengan kamu, begitu. Oke? Nah, kita akan coba lihat di sini tentang masalah finansial dan kesehatan ya. Bagaimanakah yang akan terbaca di sini buat teman-temanku? Fokus ya kepada kartu ini. Abaikan suara-suara anak yang menangis ya. Karena mungkin bisa jadi orang tuanya pergi. Karena rumahku deket banget tuh. Tempat kerja aku itu di samping itu banyak rumah rumah tetangga berdekatan, rame. Oke. Oke, satu lagi. Oke, satu lagi. Di sini ada Friends of Swords. Nah, untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, aku melihat di sini ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Oke, ada Leo. Ada Aries, Leo, Sagi. Oke. Cancer, Pisces, Scorpio. Aries, Leo, Sagi. Dan Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik. Jadi di sini aku melihat beberapa dari kamu itu akan mulai berpikir ya untuk maju ke depan, maju selangkah. Kamu tidak mau stuck di sini. Nah, karena di sini ada kesempatan. Baik itu kesempatan untuk cinta, cinta baru ya, atau ini tentang pekerjaan baru. Ada ya di sini. Karena aku melihat kalau kita sinkronkan dengan kartu sebelumnya, kamu itu nantinya akan bertemu ya. Di bulan September itu mungkin ada pertemuan yang tidak terduga. Pertemuan ini mungkin sifatnya sementara, tapi begitu apa ya, kayak bermanfaat banget gitu loh. Ya mungkin di situ seseorang itu akan membawa satu perubahan pada kamu. Seseorang itu mungkin akan memberikan kesempatan kepada kamu atau akan membawa kamu pergi ke suatu kondisi yang lebih nyaman gitu ya. Ada ya, begitu. Nah, dan bisa jadi seseorang yang hadir dalam hidup kamu nantinya, dia akan bisa membuat kamu move on dari masa lalu. Yang aku ceritakan tadi ya, bahwasanya mungkin ada seseorang yang tidak bisa melupakan. Nah, mungkin hadirnya kamu bisa membuat dia melupakan masa lalunya. Atau bisa jadi kebalikannya ya. Jadi ini kalau tentang cinta, aku melihat benar-benar kayak akan ada perubahan ya, akan ada perubahan. Nah, jika ini tentang sebuah finansial ya, ini juga sebuah harapan. Ada harapan jika benar-benar ada suatu hal yang berakhir mungkin di mana kamu yang tadinya kayak ngerasa, "Oh, aku stuck nih di keuangan." Nah, aku harus bisa benar-benar fight lagi karena ada harapan di sini.
ada peluang, kesempatan, mungkin manfaatkanlah kesempatan ini. Ini ada hal-hal yang tidak terduga yang akan datang di sini, ada act of wands ya. Hal yang tidak terduga itu bisa jadi seseorang ini yang hadir ke dalam hidup kamu yang bisa membantu kamu keluar dari masalah keuangan yang kamu hadapi, ya. Nah, ini ada act of cup juga, ada knight of wands. Nah, mungkin di bulan September kamu akan lebih berhati-hati ya, lebih sangat berhati-hati dalam bertindak, dalam untuk menentukan sikap, dalam, memutuskan sesuatu juga, harus berhati-hati. Pikirkan terlebih dahulu, karena nantinya ini ada hal-hal yang mungkin membuat kamu kayak ngerasa, nah ini, karena kartu ini tadi, ini seperti ancaman. Ya mungkin jika kamu, menemukan rekan kerja atau mungkin mau join bisnis, kamu kenali dulu siapa rekan bisnisnya kamu. Kamu cari tahu dulu tentang, eee, apanya ya, CV-nya gitu ya. Dan kamu harus benar-benar kayak yakinkan diri kamu bahwasanya orang itu orang yang benar gitu loh, bukan orang yang manipulatif. Nah, terkadang kan banyak nih orang cari kesempatan. Jadi kamu harus benar-benar kayak meyakinkan diri kamu dulu. Jangan sembarang untuk menerima orang-orang karena nantinya ini akan membuat kamu kayak hancur, oke? Nah, jadi ya kalau dari kesehatan sih ya kamu harus benar-benar jangan apa ya memikirkan masa lalu nih. Ini yang berat. Karena jika kamu memikirkan masa lalu, itu akan berefek kepada pemikiran kamu yang suka migrain, hati kamu nggak tenang, kamu sulit untuk berpikir di sini, ya. Karena kamu masih fokus kepada masa lalu. Karena aku merasakan ini ada sebuah trauma, makanya ada fase baru yang harus kamu lewati di sini. Oke? Jadi ini teman-temanku. Jadi kalau kamu itu kayak pengen sehat jasmani rohani, ya udah kamu jangan banyak pikiran, karena pikiran itu nanti dampaknya kepada eee, penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita itu akan berkembang gitu loh. Virus-virus akan berkembang karena di dalam tubuh kita ini sebenarnya penyakitnya itu udah ada, tapi bisa tidak berkembang, bisa saja, berkembang tergantung pola pikir kita, pola makan kita ya, pola hidup kita gitu loh. Itu yang akan menjadi, faktor utamanya, ya pemicu dari penyakit yang akan tumbuh dalam diri kita. Ya walaupun kita tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, hidup ini bawa enjoy aja. Yakin pada Tuhan, bahwasanya Tuhan akan memberikan rezeki buat kita. Ya, oke. Buat teman-temanku mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca semoga bisa membuat kamu terhibur ya dan tercerahkan. Apapun itu, ambillah positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi. Dadah.